Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Diah Aichesti Marani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi psikologi, yaitu mengenai persepsi. Baiklah, dimulai dari definisi persepsi. Menurut Toha, 1983, persepsi merupakan pemahaman individu terhadap informasi dari lingkungan yang diperoleh melalui proses kognitif yang didapatkan melalui penginderaan, yaitu pandangan, penciuman, dan perasaan terhadap sesuatu objek yang kemudian ditafsirkan. Persepsi sendiri adalah suatu proses pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera. Kesan yang diterima individu sangat tergantung pada seluruh pengalaman yang telah diperoleh melalui proses berpikir dan belajar, serta dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Proses persepsi terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pertama terjadi pada penginderaan, diorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Tahapan ketiga yaitu stimulasi pada penginderaan diinterpretasikan dan dievaluasi. Menurut Marat 1981 mengatakan bahwa persepsi adalah suatu proses pengamatan seseorang yang berasal dari suatu kognisi secara terus-menerus dan dipengaruhi oleh informasi baru dari lingkungannya. Selanjutnya yaitu ada faktor dari persepsi. Yang pertama, faktor fungsional. Beberapa faktor fungsional atau faktor yang bersifat personal antara kebutuhan individu, pengalaman usia, masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, dan lain-lain yang bersifat subjektif. Selanjutnya yaitu faktor struktural. Faktor struktural atau faktor dari luar individu, antara lain lingkungan, keluarga, hukum-hukum yang berlaku, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama ada faktor-faktor personal, antara lain pengalaman, proses belajar, kebutuhan, motif, dan pengetahuan terhadap objek psikologi. 2. Faktor-faktor struktural meliputi lingkungan, keadaan sosial, hukum yang berlaku, dan nilai dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu pandangan mengenai proses persepsi, yaitu ada 2. Di antaranya, yang pertama yaitu persepsi sosial atau berlangsung secara cepat dan otomatis tanpa banyak pertimbangan. Orang membuat kesimpulan tentang orang lain dengan cepat berdasarkan penampilan, fisik, dan perhatian sekilas. Kedua, persepsi sosial adalah sebuah proses yang kompleks. Orang mengamati perilaku orang lain dengan teliti hingga diperoleh analisis secara lengkap terhadap person, situasional, dan behavior. Ini adalah beberapa contoh dari persepsi. Seekor kucing yang menatap kaca. Seolah-olah dia merasa bahwa dirinya itu singa yang kuat dan berani. Lalu ada ESP atau extrasensory perception, termasuk fenomena dalam prapsikologi. ESP meliputi tentang telepati, pemindahan pikiran dan satu orang ke orang lain. Clairvoyance atau kemampuan melihat pikiran seseorang dan apa yang akan terjadi dari jarak jauh. Ketiga, precognition, persepsi akan terjadinya yang akan datang. Kedua, psikokinesis atau memanipulasi objek secara mental tanpa menyentuhnya. Contoh,
kehendak, munculnya nomor dari dadu yang dilemparnya. Kesimpulan dari persepsi itu sendiri yaitu persepsi suatu proses aktif timbulnya kesadaran dengan segala terhadap suatu objek yang merupakan faktor internal secara eksternal individu, meliputi keberadaan objek, kejadian, dan orang lain melalui pemberian nilai terhadap objek tersebut. Sejumlah informasi dari luar mungkin tidak disadari, dihilangkan atau disalahartikan. Mekanisme penginderaan manusia yang kurang sempurna merupakan salah satu sumber kesalahan persepsi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.